Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah baik semua ya. Ya, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Gagas Arya, Hadir. Firda Tegar Ramadan, Hadir. Elmira Nihayatu Saadah, Hadir. Nia Rahma Izzati, Tidak. hadir izin ya. Sania Dewi Rafiah, Hadir. hadir. Siti Mutmainah Anissa, Hadir. ya terima kasih. Berarti yang tidak hadir satu anak ya. Untuk menambah semangat kita, sebelum memulai pelajaran, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Nah, pertemuan kali ini kita akan menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Tahu semua ya? Tahu. Ya, bisa berdiri, ayo. Satu, dua, tiga. Dari Sabang sampai Merauke, berjejer pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, silakan duduk kembali. Nah, siapa yang pernah membantu orang tuanya menjemur baju? Ya, pernah semua ya, hampir pernah semua ya. Iya. Nah, pada proses menjemur baju itu ada energi apa kok bajunya bisa kering? Energi matahari. Iya, benar sekali, ada energi Matahari. yang membantu proses pengeringan pakaian. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang gagasan pokok dari teks visual. Nah, kalian dapat mengidentifikasi gambar dari teks visual. Yang kedua tentang sumber daya alam. Nah, apa sih tujuannya kalian mempelajari materi tersebut? Tujuannya agar kalian dapat mengidentifikasi gambar melalui teks visual dan dapat menuliskan gagasan pokoknya. Yang kedua, setelah berdiskusi dengan teman kalian nantinya, Ibu harap kalian dapat mengidentifikasi dan mengetahui jenis-jenis sumber daya alam. Sudah paham? Nah, hari ini kita akan belajar tentang itu. Nah, sebelumnya di sini Ibu punya gambar. Ada gambar apa ini? Nah, ada gambar Ibu sedang menjemur pakaian. Terus apa lagi? Anak bayi yang sedang dijemur. Terus ada anak laki-laki yang sedang berolahraga. Terus ada tumbuhan nih. Tumbuhan ini maksudnya apa? Kenapa dia ada O2? CO2 apa ini maksudnya? Tumbuhan melakukan Fotosintesis. Ya, tumbuhan melakukan fotosintesis. Nah, amati lebih jelas lagi gambar ini. Ini adalah contoh teks visual atau teks gambar. Nah, jadi matahari itu adalah sumber energi terbesar di bumi.
Bumi, ya kan? Apa energi yang dihasilkan oleh matahari? Matahari itu menghasilkan energi panas dan Cahaya. cahaya. Betul, panas dan cahaya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan lembar evaluasi yang berkaitan dengan teks gambar ini. Siap? Nah, di situ lembar kerjanya sudah dibagikan Ibu. Sekarang bisa dikerjakan. Ada kesulitan? Tidak. Sudah selesai? Sudah. Nah, sekarang jawabannya bisa ditukar dengan teman sebelahnya. Ini tukar sini, ditukar. Ini ditukar dengan sebelahnya. Nomor 1 dibaca Kak Nisa. Ayo Kak Nisa dibaca nomor 1. Apa yang diceritakan gambar tersebut? Pemanfaatan energi matahari. Apa yang diceritakan gambar tersebut? Gambar tadi yang udah kalian lihat di papan tulis adalah pemanfaatan energi matahari. Benar, dicentang kalau temannya benar. Nomor 2 dibaca Kak Aya. Berdasarkan gambar, dapatkah kamu menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut? Menjemur baju, menghangatkan tubuh, fotosintesis suatu tumbuhan. Iya. Ada seorang ibu yang menjemur baju. Terus untuk menghangatkan Tubuh. dan ada tumbuhan yang sedang melakukan fotosintesis. Ya. Nomor 3, Mas Bagas dibaca. Apakah kamu dapat menyebutkan contoh kegiatan lain tentang manfaat matahari bagi kehidupan kita sehari-hari? Nah, contoh lainnya apa? Digunakan sebagai pembangkit listrik. Iya, bisa. Matahari bisa digunakan untuk pembangkit listrik dengan memanfaatkan sel surya. Ya, dicentang kalau betul. Nah, dari ketiga pertanyaan itu sudah paham ya tentang teks visual tadi? Sudah. Berarti yang kita dapatkan gagasan pokoknya apa? Pemanfaatan energi matahari. Ya, benar, pemanfaatan energi matahari. Selanjutnya kita akan membuat sebuah peta pikiran dari teks yang sudah kalian lihat tadi. Ibu akan membagikan lembarannya. Nah, di situ sudah ada gambar apa? Matahari. Matahari. Nah, kalian dapat mengisi kotak-kotaknya itu dengan jenis kegiatan yang memanfaatkan energi matahari. Ya, silahkan ditulis. Diberi gambar juga tidak apa-apa biar menarik. Ada kesulitan? Tidak. Nah, lebih mudahnya kalian bisa lihat di lembar kerja kalian yang tadi di nomor 2. Itu kan ada pemanfaatan matahari. Nah, itu bisa ditulis di kotak-kotaknya itu tadi. Contohnya, pertama untuk menjemur baju. Terus selanjutnya apa dicari. Nah, tinggal gitu. Sudah selesai? Sudah. Bisa dikumpulkan 2 lembar kerjanya.
Ya, nanti dilihat peta pikirannya. Terima kasih. Nah, tadi kita telah belajar tentang apa? Pemanfaatan sumber energi, yaitu matahari. Nah, sumber energi itu banyak sekali macamnya, tidak hanya matahari. Nah, maka dari itu kalian bisa baca teks berikut. Ya. Nah, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, setelah membaca teks tersebut, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Sebelah kanan Ibu adalah kelompok 1, sebelah kiri Ibu kelompok 2. Sudah siap ya? Nah, tadi telah membaca teks sumber daya alam. Nah, dalam bacaan itu Indonesia sangat kaya sekali akan sumber daya alamnya. Nah, ada berapa jenis sumber daya alam itu? Ada 2. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Apa contohnya sumber daya alam yang dapat diperbarui? Contohnya seperti apa? Matahari, air, angin, manusia, dan makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada apa? Hewan, tumbuhan, itu juga termasuk makhluk hidup. Itu tadi adalah contoh-contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kenapa kok disebut dapat diperbarui? Karena sumber daya tersebut itu dapat diperbarui secara cepat, atau prosesnya itu secara cepat. Jika dia habis, proses untuk kembalinya itu cepat, bisa diperbarui dengan cepat, ya. Nah, kalau yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ayo, contohnya apa yang tidak dapat diperbarui? batu bara, emas, minyak bumi, tambang, bahan-bahan yang berjenis bahan tambang, emas, perak, apa semua itu bahan tambang, batu bara, minyak bumi, itu adalah contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kenapa tidak dapat diperbarui? Kenapa? Karena jumlahnya terbatas. Bukan terjangkau, terbatas. Jumlahnya terbatas. Jadi kalau dia habis, proses untuk dia kembali ada lagi itu membutuhkan waktu yang lama. Nah, jadi kita harus berhemat dalam memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Paham? Sekarang diskusikan dengan temanmu tentang teks tadi. Dibuka coba baliknya. Ada lembar aktivitas siswa, ditulis nama kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2. Nah, yang nulis 1 orang saja, yang lainnya berdiskusi. Selesai? Sudah. Nah, lembar aktivitas siswanya yang telah kalian diskusikan tadi, coba dibacakan dari kelompok 1. Nomor 1. Berdasarkan teks diberikanlah masing-masing 3 contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Yang dapat diperbarui air, angin, dan matahari. Yang tidak dapat
diperbarui minyak bumi, batu bara, dan emas. Ya, nomor 2, kelompok 2. Berilah 3 contoh lain di luar teks sumber daya alam yang dapat dan tidak dapat diperbarui. Dapat diperbarui tumbuhan, hewan, manusia, tidak dapat diperbarui perak, timah, solar. Iya, itu contoh di luar teks bacaan. Benar. Yang terakhir, kelompok 1 lagi, nomor 3. Apa yang harus dilakukan agar sumber daya alam tetap lestari? Menghemat penggunaannya. Menghemat penggunaannya. Nah, agar sumber daya alam itu lestari. Apa sih lestari itu? Tetap ada. Nah, bagaimana caranya? Yaitu caranya adalah menghemat penggunaan. Ya, sudah paham? Nah, bisa dikumpulkan lembarannya. Nah, sekarang ibu punya game tentang pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Nah, ibu akan menjelaskan gamenya, ya. Nanti ibu akan menempelkan sebuah papan sumber daya alam. Papan sumber daya alam. Tugas kalian nanti menempelkan gambar sesuai jenisnya. Kalau gambarnya sumber daya alam dapat diperbarui, jadi ditempel di kolom dapat diperbarui. Kalau tidak, ya ditempelkan di kolom tidak dapat diperbarui. Paham? Paham ya? Nah, aturannya nanti berkelompok. Kelompok 1 dan kelompok 2. Misalnya orang pertama yang mau menempelkan, Kak Nisa, nanti kita berbaris ya. Kak Nisa milih gambar, sudah bisa ditempelkan, Kak Nisa ke belakang, ganti Kak Tegar. Kak Tegar sudah selesai, ganti Kak Bagas, gitu ya. Begitu juga dengan kelompok 2. Misalnya Kak Ayah sudah selesai, ganti Kak Sania. Kak Sania selesai, ganti Kak Ayah. Paham ya? Bergantian menempelkannya. Nah, ibu akan menempelkan ini. Sudah siap ya? Sudah. Ibu sudah selesai menempelkan papannya. Sumber daya alam. Sini untuk kelompok 1, sini untuk kelompok 2. Nah, setelah itu ibu akan membagikan gambar. Ada 6 gambar yang harus kalian cari tahu. Apakah termasuk dapat diperbarui atau tidak dapat diperbarui? Siap ya? Bisa didiskusikan dengan temannya. Ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Nah, majunya satu-satu didiskusikan terlebih dahulu. Ibu kasih waktu. Ayo didiskusikan terlebih dahulu. Sudah siap ya? Sekarang berdiri semua. Berdiri, berdiri. Nanti pakai pakunya hati-hati ya. Iya, Bu Guru. 1 orang 1. Mbak Nisa sudah selesai, langsung ke belakang ya. Hati-hati masuknya. Ayo, 1, 2, 3. Ambil pakunya 1. Nanti ambil lagi kalau tidak. Ayo, Pak Nisa ke belakang. Pak ya sudah ke belakang gantian. Sudah ke belakang maju, Pak Bagas. Sudah? Gantian Kak Nisa. Ayo, 1, 2, 3, habis. Sudah? Sudah selesai semua? Lihat ini jawaban kalian. Sudah selesai semua ya?
Ayo kelompok 1. Sudah. Ayo, jangan rame sendiri. Sekarang kita lihat, kita koreksi bersama-sama. Nah, ini hasil jawaban dari kalian kelompok 1 dan kelompok 2. Ya. Kita koreksi dulu kelompok 1. Sumber daya alam dapat diperbarui, matahari, hewan atau gambar ikan dan air. Benar? Benar. Benar. Dari kelompok 2 yang dapat diperbarui, hewan, kelinci, tumbuhan apel dan air. Betul? Benar. Yang tidak dapat diperbarui, kelompok 1 ada batu bara, emas, minyak bumi. Kelompok 2 batu bara, minyak bumi dan emas. Benar? Benar. Benar semua ya? Sudah paham? Nah, karena ini benar semua, penilaian ibu adalah dari yang paling cepat mengumpulkan ini tadi. Ya, sudah siap? Akan ibu umumkan. Nah, tadi ibu kan sudah ngitung 1, 2, 3 berhenti, tapi kelompok 1 masih menempelkan. Jadi pemenangnya adalah kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ibu ada hadiah untuk kelompok 2. Kelompok 1 besok bisa dikompakkan lagi ya. Siap? Siap. Nah, ditaruh dulu. Setelah mempelajari tadi, ibu ada lembar evaluasi yang harus kalian kerjakan secara individu. Individu itu apa? Sendiri-sendiri. Ini selesai? Sudah. Bisa dikumpulkan lembar evaluasinya. Tadi kalian sudah menyelesaikan lembar evaluasi. Apa yang kita pelajari hari ini? Kita belajar tentang apa tadi? Sumber energi matahari. Nah, sumber energi matahari atau manfaat energi matahari dari sebuah teks visual atau dari sebuah gambar dan menentukan gagasan pokoknya. Setelah itu kita belajar tentang apa? Sumber daya alam. Ada berapa jenisnya? 2. Dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Dapat diperbarui contohnya apa? Matahari, hewan, air, angin. Ya, banyak sekali ya. Yang tidak dapat diperbarui? Batu bara, emas, minyak bumi. Pokoknya bahan-bahan tambang, batu bara, emas, minyak bumi itu termasuk bahan tambang. Sudah paham? Sudah. Alhamdulillah sudah paham ya. Untuk pembelajaran selanjutnya kalian bisa baca-baca terlebih dahulu di buku ya, subtema 2 untuk pertemuan minggu depan. Nah, Ibu rasa cukup sekian pelajaran pada hari ini. Sebelum menutup pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi